Lazimnya suatu tim dikatakan sebagai juara setelah berhasil mengalahkan lawan-lawannya dalam suatu kompetisi, baik dalam format liga maupun turnamen. Namun bagaimana jika ada tim yang berhasil juara karena hasil pemberian atau giveaway? Dalam sepak bola, hal-hal semacam itu memang bisa saja terjadi karena berbagai faktor. Mulai dari tim lawan yang tidak datang bertanding, hingga kesalahan fatal yang dilakukan tim juara yang membuat gelar juara mereka dicabut dan diberikan kepada tim lain. Sayangnya, terkadang tim yang juara karena hasil giveaway kerap dijadikan bahan olok-olokan di media sosial atau media lainnya oleh supporter tim lawan. Alasannya karena tidak semestinya tim tersebut juara atau belum tentu tim tersebut juara jika tim lawan tidak walk out di pertandingan final. Padahal juara karena giveaway tetap tercatat sebagai pemenang yang sah dan tetap mendapat trofi juara. Dalam episode kali ini, Futix ID telah merangkum sejumlah tim yang pernah menjadi juara karena giveaway. Sebelum dilanjutkan, kami merilis video terbaru setiap minggunya. Pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Inter Milan. Barangkali apa yang dialami Inter Milan menjadi kasus pemberian trofi paling populer dalam list kali ini. Seperti yang kita ketahui, sepak bola Italia sempat mengalami masa suram akibat kasus pengaturan skor atau calciopoli yang melibatkan tim-tim papan atas Serie A. Skandal ini sebenarnya sudah diinvestigasi sejak berakhirnya musim 2004-2005, di mana Juventus yang keluar sebagai juara. Investigasi tersebut berlangsung sangat lama dan baru terkuak menjelang Piala Dunia 2006. Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa Luciano Moggi yang saat itu menjabat sebagai Direktur Umum Juventus ternyata yang menjadi dalang di balik aksi memalukan ini. Moggi kemudian dihukum larangan berkecimpung di dunia sepak bola seumur hidup. Di sisi lain, Juventus juga merasakan akibat dari skandal ini. Mereka menjadi klub dengan hukuman paling berat karena gelar juara musim 2004-2005 dan 2005-2006 dibatalkan. Terdegradasi langsung ke Serie B, pengurangan 9 poin, serta dilarang tampil di Liga Champions. Sementara itu AC Milan, Fiorentina, Lazio dan Reggina hanya mendapat hukuman pengurangan poin dan tetap bermain di Serie A. Gelar Serie A 2004-2005 akhirnya diberikan kepada Inter Milan yang saat itu finish di posisi ketiga. Hal ini terjadi karena AC Milan yang menjadi runner-up terlibat kasus yang sama. Sayangnya keputusan pemberian gelar juara kepada Inter Milan tersebut disesali Porcedu yang saat itu menjadi hakim kasus calciopoli. Mencabut Scudetto 2005-2006 dari Juventus dan memberikannya ke Inter adalah kesalahan yang sangat serius. Sejak saat itu, Inter Milan kerap menjadi bahan olok-olokan fans klub lain karena mendapat gelar juara hasil pemberian pengadilan. Sementara itu, Scudetto musim 2005-2006 dibatalkan dan tidak diberikan kepada tim manapun. Timnas Indonesia. Pada tahun 2008, PSSI menyelenggarakan turnamen bertajuk Piala Kemerdekaan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Turnamen tersebut pertama kali diselenggarakan pada tahun 1985 dan terakhir tahun 2008. Pada edisi terakhir tersebut diikuti 6 tim, yakni Timnas Indonesia Senior, Timnas Indonesia U23, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, dan Libya U23. Timnas Indonesia Senior tampil memukau di fase grup dengan mengalahkan Kamboja dengan skor 7-0 dan Myanmar 4-0. Di babak semifinal, Timnas Senior menang tipis atas Timnas Junior yang membuat mereka berhak tampil di final. Di partai puncak, Timnas Indonesia menghadapi Libya U23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Hingga jeda babak pertama, Indonesia tertinggal 0-1 atas tamu asal Afrika tersebut. Kemudian drama dimulai. Libya memutuskan untuk tidak mau meneruskan babak kedua dan memilih walk out. Alasan Libya tidak mau melanjutkan pertandingan adalah karena adanya tindakan tidak sportif dari tim tuan rumah. Bahkan mereka mengklaim bahwa terjadi pemukulan terhadap pelatih Libya. Atas kejadian tersebut, pihak panitia memutuskan bahwa Timnas Indonesia dianggap sebagai pemenang dan berhak menjadi juara Piala Kemerdekaan 2008. Ironisnya, ini adalah trofi terakhir yang didapat Timnas Indonesia Senior sampai sekarang. Sriwijaya FC. Copa Indonesia 2009 merupakan edisi keempat dari Piala Domestik di Indonesia yang dulu rutin diselenggarakan Badan Liga Indonesia atau BLI. Partai puncak dari kompetisi ini mempertemukan dua tim terbaik di Indonesia saat itu, yakni Sriwijaya FC dan Persipura Jayapura. Kedua tim tersebut memang sedang berada di era kejayaannya.
Sriwijaya FC merupakan juara bertahan di Copa Indonesia dan juara divisi utama 2007. Sedangkan Persipura adalah juara Liga Super Indonesia musim 2008-2009. Final ini seolah menjadi deja vu setelah pada edisi sebelumnya kedua tim tersebut juga bertemu di babak yang sama. Namun saat itu Sriwijaya FC yang keluar sebagai juara setelah menang dalam babak adu penalti. Sebenarnya aroma keanehan sudah tercium sebelum pertandingan final. Saat itu BLI memilih Stadion Jakabaring Palembang yang notabene kandang dari Sriwijaya FC menjadi venue laga final. Ini tentu sangat menguntungkan bagi Sriwijaya FC karena dapat bermain di kandang sendiri dan didukung oleh supporternya. Sebaliknya, Persipura merasa dirugikan karena seharusnya pertandingan final dimainkan di tempat netral. Meski begitu, BLI tetap berpegang pada keputusannya di mana laga final tetap dimainkan di Palembang. Drama pertandingan final dimulai ketika Sriwijaya FC berhasil mencetak gol lebih dulu melalui Richard Obiora pada menit ke-51. Persipura yang sedang tertinggal mendapat kesempatan emas setelah kiper Ferry Rotinsulu menjatuhkan Ernest Jeremiah di kotak penalti. Sayangnya wasit Purwanto tidak menganggap hal tersebut sebagai pelanggaran. Persipura yang merasa dirugikan memilih keluar lapangan dan tidak ingin melanjutkan pertandingan. Laga ini sempat terhenti selama 45 menit dan memaksa Nurdin Halid selaku ketua PSSI saat itu turun tangan untuk membujuk Persipura kembali ke lapangan. Namun Persipura tetap tidak ingin melanjutkan pertandingan, sehingga Sriwijaya FC dinyatakan sebagai juara Copa Indonesia 2009. Atas insiden tersebut, Persipura mendapatkan hukuman berupa denda dan larangan mengikuti Copa Indonesia pada 2 edisi selanjutnya. Persipura yang sejak awal merasa dirugikan bahkan sempat mengancam akan keluar dari anggota PSSI dan memilih bergabung dengan Liga Australia. Namun kondisi mereda setelah PSSI membatalkan hukuman larangan bermain di Copa Indonesia dan Persipura tetap bermain di Liga Indonesia sampai sekarang. Maccabi Tel Aviv. Turnamen sekelas Liga Champions Asia pun tak luput dari drama tim juara hasil giveaway. Kisah ini terjadi pada edisi 1971 yang saat itu masih bernama Asian Champions Club Tournament. Tidak seperti sekarang. Saat itu, Asian Champions Club Tournament menggunakan format tuan rumah tunggal, di mana semua pertandingan dimainkan di kota Bangkok, Thailand. Pada edisi pertandingan final, mempertemukan Maccabi Tel Aviv dari Israel melawan Aliyat Al-Sorta dari Irak. Sebenarnya kedua tim sudah pernah bertemu di fase grup. Saat itu Maccabi Tel Aviv menang 3-0 yang membuat mereka menjadi juara grup. Sedangkan Aliyat Al-Sorta harus puas berada di urutan kedua. Drama muncul saat pertandingan final, di mana seluruh pemain Al-Sorta memasuki lapangan sambil mengibarkan bendera Palestina. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan masyarakat Irak terhadap Palestina, sekaligus perlawanan kepada Israel. Sayangnya, AFC menganggap tindakan tersebut sudah melampaui batas karena memasukkan unsur politik ke dalam sepak bola. Final pun tidak jadi digelar, yang membuat Maccabi Tel Aviv dinyatakan sebagai juara Asian Champions Club Tournament. Final pun tidak jadi digelar, yang membuat Maccabi Tel Aviv dinyatakan sebagai juara Asian Champions Club Tournament. Yomiuri FC. Masih dalam turnamen yang sama, namun kali ini Asian Champion Club Tournament sudah berganti nama menjadi Asian Club Championship. Drama kali ini terjadi pada pertandingan final edisi 1987 yang mempertemukan Yomiuri FC dari Jepang melawan Al Hilal wakil Arab Saudi. Sebelum sampai ke babak final, kedua tim tersebut mengawali turnamen dengan kondisi yang berbeda. Al Hilal harus mengikuti fase kualifikasi terlebih dahulu, sedangkan Yomiuri FC langsung masuk ke fase grup. Saat itu format yang dipakai AFC adalah juara grup akan langsung lolos ke babak final tanpa adanya semifinal atau babak-babak lainnya. Al Hilal berhasil melaju ke final setelah menjadi juara grup yang berisi 3 tim saja, sementara Yomiuri FC menjadi juara grup yang berisi 4 tim. Drama kemudian terjadi ketika jadwal pertandingan final tersebut bentrok dengan persiapan timnas Arab Saudi. Permasalahannya adalah 9 pemain inti Al Hilal dipanggil timnas yang membuat mereka kekurangan pemain. AFC akhirnya membatalkan final ini dan memberikan gelar juara kepada Yomiuri FC karena pihak Al Hilal tidak mampu memenuhi jumlah minimal pemain dalam suatu pertandingan. Sebagai tambahan informasi, Yomiuri FC saat ini sudah berganti nama menjadi Tokyo Verdy. Sekian ulasan kita pada episode hari ini. Jika kalian tahu tim lain yang pernah menjadi juara karena giveaway, beritahu kami di kolom komentar. Sampai jumpa di episode Footix ID lainnya.